Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama lagi dengan channel Teguh Story. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung terdiri dari A. Penjumlahan, B. Pengurangan, C. Perkalian, D. Pembagian, E. Perpangkatan, dan yang terakhir F. Pengakaran. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan. Mari disimak. Penjumlahan dengan cara baris berbaris, hasil dari 4 ditambah negatif 7 sama dengan, dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Kita bisa menggunakan garis bilangan. Lihat ilustrasinya. Titik awal 0, kita melangkah ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, titik yang kedua melangkah ke belakang atau ke kiri sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, titik terakhir sama dengan hasil. Jadi, hasil dari 4 ditambah dengan negatif 7 sama dengan negatif 3. Berikutnya, dengan menggunakan kotak hitung, hitunglah 4 ditambah negatif 7 atau 4 dikurangi 7. Jawab, kita lihat ilustrasinya. Keadaan awal seperti itu. Selanjutnya kita tambah, yang pertama 1, 2, kemudian 3, selanjutnya 4. Nah, isiku berkurang lagi. Kita ambil 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kita ambil 1 lagi, menjadinya 2. 4 kurangi 2, sisa 2. Diambil lagi 3, sisa 1. Diambil lagi 1 lagi, menjadi 4. 4 dikurangi 4, 0. Habis yang ditambah itu. Kita ambil 1 lagi, menjadi 5. 4 kurang 5, negatif 1. 4 kurangi 6, negatif 2. Diambil 7, 4 kurangi 7 sama dengan negatif 3. Empat yang dimasukkan tetapi dikeluarkan 7. Tekorlah aku 3 biji. Isiku bukannya bertambah tetapi berkurang 3. Nah, jadi hasil dari 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Gampang kan adik-adik? Oke, kalau sudah bisa semuanya, kita lanjut ke materi berikutnya. Dengan menggunakan garis bilangan, 4 ditambah negatif 7 dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini garis bilangannya. Titik awal 0, 4 ke kanan, dilanjutkan 7 ke kiri, maka titik akhirnya adalah, hasilnya bahwa titik berangkat selalu dimulai dari 0. Dengan cara seperti di atas, tentukan hasil dari negatif 7 ditambah 4. Jawab. Kita lihat garis bilangannya. Nah, seperti ini. Titik awal 0, 7 ke kiri, selanjutnya 4 ke kanan, maka hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya, menjumlah dengan menggunakan mistar hitung. Hitunglah 4 ditambah negatif 6. Nah, ada 2 garis. Kita tarik
titik sejajarnya adalah 0. Garis yang biru kita geser ke kanan dan letak lurusnya sekarang 0 garis yang kuning, kemudian negatif 4 garis yang biru. Selanjutnya kita lihat arah dari pergeserannya. 4 ke kanan, kemudian kita ganti dengan geser ke kiri sebanyak 6, kemudian 0 sejajar dengan negatif 2. Jadi 4 ditambah dengan negatif 6 sama dengan negatif 2. Gampang kan adik-adik? Oke, kita lanjut pembahasan soal-soal berikut. Yang pertama, dengan menggunakan garis bilangan, tentukanlah hasil dari yang A, 2 ditambah 3. Kita pakai garis bilangan. Melangkah ke kanan 2, melangkah ke kanan lagi 3, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang berikutnya, melangkah ke kanan 3, kemudian melangkah ke kanan lagi 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya pertanyaan yang B, negatif 5. Berarti nilainya geser ke kiri sebanyak 5 kali, kemudian geser ke kanan sebanyak 6 kali, maka negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Yang berikutnya, 6 ke kanan, kemudian 5 ke kiri, maka 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Selanjutnya, yang C, negatif 3 ke kiri, kemudian ditambah dengan negatif 4 ke kiri lagi, maka sama dengan negatif 7. Pertanyaan masih di poin C yang kedua. Negatif 4 ke kiri ditambah dengan negatif 3 ke kiri, maka negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi kesimpulannya, yang pertama 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang kedua, negatif 5 ditambah 6 itu sama dengan 6 ditambah dengan negatif 5 sama dengan 1. Yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Nah, kesimpulannya ini disebut sifat komutatif penjumlahan. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berikutnya, yang kedua, dari bilangan-bilangan berikut ini, pilihlah pasangan bilangan yang jumlahnya 0. Oke, dilihat di kotak itu ya, ada angka-angkanya di situ. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, 5 dan negatif 5. Jadi 5 ditambah negatif 5 itu sama dengan 0. 2009 ditambah negatif 2009 itu sama dengan 0. Selanjutnya, negatif 71 dan 71 ya, negatif 71 tambah 71 sama dengan 0. Selanjutnya, negatif 24 dan 24 ya, jadi negatif 24 ditambah 24 sama dengan 0. Gampang ya? Oke, selanjutnya, dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Jadi kesimpulannya, 5 sama dengan positif 5, lawannya inversnya adalah negatif 5. Yang kedua,
positif 2009 ya, atau sama dengan 2009, inverse-nya atau lawannya itu adalah negatif 2009. Yang ketiga, negatif 71 lawannya atau inverse-nya adalah positif 71 atau 71. Yang keempat, negatif 24, inverse-nya atau lawannya adalah positif 24 atau 24. Jumlah dua bilangan berlawanan selalu 0. Untuk setiap bilangan A dibagi A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Berikutnya soal yang ketiga. Tentukan hasil dari A. Yang A 6 ditambah 0, yang B 0 ditambah 12, yang C 0 ditambah negatif 7. Nah, pertanyaan yang keempat, ini masih nyambung di pertanyaan yang ketiga. Buat kesimpulan dari soal nomor 3 di atas. Jawab yang ketiga, nomor 3. A itu sama dengan 6. 6 tambah 0, 6. Kemudian 0 tambah 12, 12. 0 ditambah negatif 7, negatif 7. Kesimpulannya, setiap bilangan ditambah dengan 0, hasilnya selalu bilangan itu. Jadi, A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Soal yang kelima. Selesaikanlah A ya. Yang pertama, 2 tambah 3 tambah 4. Nah, jawab. 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Pertanyaan kedua. 2 ditambah 3 tambah 4 itu sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9. Selanjutnya, nah jadi kesimpulannya 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4. Artinya nilai kurungnya ini yang depan pertama, kemudian disamadengankan yang sebelah kanannya ini kurungnya dipindah ke kanan. Artinya nilainya sama ya. Oke, lanjut. Ini yang ke poin B. Yang pertama, negatif 3 tambah 7 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Yang kedua, negatif 5 tambah 7 tambah 1 sama dengan negatif 5 tambah 8 sama dengan 3. Nah, kesimpulannya juga sama ya. Negatif 5 tambah 7 itu sama dengan, negatif 5 ditambah 7 itu tambah 1 sama dengan negatif 5 tambah 7 tambah 1. Dan seterusnya. Dilihat yang C juga sama ya. Oke. Nah, kesimpulannya juga sama. Nah, seperti itu. Maka kesimpulan dari soal nomor 5 sudah didapat sebelumnya bahwa, nah ini tadi nilai angkanya, artinya secara umum A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Artinya berurutan ya, hanya memindahkan posisi kurungnya saja. Artinya nilai angkanya masih sama. Nah, yang seperti ini disimpulkan memiliki sifat asosiatif penjumlahan. Oke, selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 6. Dalam kotak ada banyak pil, lalu dikurangi. Artinya dikeluarkan 6 buah. Kemudian dimasukkan 19 buah. Apakah isi kotak berubah dari keadaan semula, bertambah atau berkurang? Jawabannya adalah bertambah. Nah, lihat ilustrasinya nih. Kita ambil 8, ya, dikeluarkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan sebanyak berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, maka hasilnya adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Jadi negatif 8 ditambah 19 sama dengan 11, atau 19 dikurangi 8 sama dengan 11. Nah, terakhir kesimpulan dari pembelajaran terkait dengan penjumlahan operasi bilangan bulat. Yang pertama, jumlah dua bilangan positif sama dengan bilangan positif. Contoh, 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian jumlah dua bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Contoh, negatif 4 ditambah negatif 9 sama dengan negatif dalam kurung 4 tambah 9 sama dengan negatif 13. Yang terakhir, kesimpulan yang ketiga, jumlah bilangan positif dengan negatif sama dengan selisih kedua bilangan itu dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Contoh, 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Perhatikan bahwa 8 lebih besar dari 5, sedangkan 8 dikurangi 5 sama dengan 3, dan 8 yang terbesar bertanda negatif. Terima kasih.